Salam untuk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Robert Setio, senang menjumpai saudara-saudara di dalam forum Sapaan Gembala ini. Nah, sehari-hari saya bertugas tidak di jemaat, tetapi di kampus sebagai dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Namun saya ada di sini sebagai pendeta tugas khusus GKI Sinode Wilayah Jawa Timur yang ditugaskan untuk mengajar atau menjadi dosen tetap di Fakultas Teologi UKDW ini. Nah, saudara-saudara, kita masih di dalam suasana merayakan hari ulang tahun penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Mungkin sebagian dari kita mengikuti kebaktian minggu yang lalu dan melihat juga saya tampil di situ. Nah, semoga tidak bosan karena kali ini juga menyapa saudara-saudara lagi secara virtual ya. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita, oleh karena jikalau suasananya normal, tidak pandemi, agak sulit juga untuk menemui saudara-saudara dalam beberapa kali, ya beberapa hari yang tidak terlalu jauh, bertemu lagi. Ya. Tapi secara virtual itu semua dimungkinkan. Kebetulan juga saat ini tema yang ingin saya bawa pada saudara-saudara adalah tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu mirip dengan yang virtual, tidak kelihatan tapi nyata. Sesuatu yang memberikan daya, kadang-kadang juga digambarkan seperti angin, seperti energi, ya, sesuatu yang membawa perubahan, walaupun tidak selalu bisa dilihat secara kasat mata. Perubahannya bisa, tetapi dayanya itu tidak selalu bisa kita lihat. Tetapi kita sekarang coba untuk merenungkan bagaimana sebenarnya Roh Kudus itu juga nyata. Ya, Roh Kudus itu sekalipun tidak bisa dilihat, itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kebetulan hari-hari ini saya sedang mengajar lagi setelah beberapa tahun itu terus-menerus mengajar mata kuliah Alkitab dan eksorsisme. Nah, kalau eksorsisme bicara tentang penengkingan atau pelepasan roh, ya. Tapi sebelum itu tentu ada fenomena yang disebut dengan kerasukan, ya, roh. Memang biasanya kita berpikiran pun negatif. Tapi sebetulnya kalau yang datang dan memasuki kita adalah Roh Kudus, why not? Mengapa tidak? Gitu. Setuju nggak ya? Mungkin agak aneh juga kalau kita bicara itu di dalam konteks GKI. Kita tidak dibiasakan untuk bicara tentang kerasukan roh, apalagi sampai ada gejala seperti trans gitu kan, yang biasanya kita dapati di gereja-gereja lain. Nah, hanya kalau kita memperhatikan lebih jauh, dan ini yang saya pelajari lagi dan lagi di dalam bacaan-bacaan mengenai Perjanjian Baru, mengenai masyarakat pada waktu atau di zaman Perjanjian Baru, apa yang terjadi di sana. Sebetulnya yang terjadi di sana itu mirip yang kita banyak lihat di lingkungan kita, yaitu betapa orang itu terbiasa bicara tentang ada roh yang memasuki dia dan memampukan dia untuk melakukan sesuatu yang spektakuler. Setidaknya itu terlihat di Perjanjian Baru. Dan saya ingin baca sebagian saja dari Perjanjian Baru yang memperlihatkan itu, yaitu kitab Roma. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Sebenarnya kalau ada waktu ya kita bisa melihat teks-teks yang lain ya. Dan saya sadar bahwa ini sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai kuliah, hanya sapaan gembala yang singkat saja. Maka saya hanya mengambil Roma 8 ayat 14 sampai 18 ini sebagai contoh. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus.
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada beberapa yang patut kita garis bawahi. Ada roh yang berperan membuat kita mampu, bahkan membuat kita mampu berseru, ya Aba ya Bapa. Jadi seperti kita melihat dan mengalami kehadiran Tuhan sendiri oleh karena roh. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Juga dikatakan bahwa karena itu kita layak atau diberi status sebagai ahli waris, ya, menerima janji Allah bersama Kristus. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu didalami sebetulnya. Tapi saya ingin memberikan sebuah cerita yang sekiranya bisa membantu kita untuk mendalami ini. Jadi tidak langsung dari teks Roma ini sendiri, yaitu cerita dari sebuah kitab yang dinamakan The Shepherd of Hermas dalam bahasa Inggris, atau Gembala dari Hermas. Hermas itu nama seseorang. Nah, ini sebuah kitab yang sama tuahnya dengan banyak kitab perjanjian baru, ya, dari paruh pertama abad kedua. Ya, dan di abad-abad kedua, ketiga, keempat, kitab ini sangat populer di jemaat-jemaat Kristen, dan bahkan oleh Bapak Gereja Irenaeus itu dianggap sebagai bagian dari kanon. Ya, tapi kita tidak mendapati kitab ini di dalam kanon kita. Ya, ini persoalan kanon tidak perlu kita urusi sekarang. Inilah ya. Tapi di dalam kitab ini ada sebuah cerita tentang Hermas yang sedang berpuasa di sebuah gunung. Nah, ini memang sebuah kebiasaan kalau melakukan puasa, tirakat itu di tempat yang sepi di sebuah gunung. Nah, singkat kata, ketika dia sedang berpuasa, dia melihat penampakan dari sang gembala. Ya, ini memang agak misterius ceritanya ya. Sang gembala ini, ya katakanlah itu sebagai penampakan dari Tuhan sendiri, yang kemudian memberikan pengajaran kepada Hermas tentang bagaimana berpuasa yang benar. Nah, lewat sebuah perumpamaan. Nah, jadi sang gembala ini memberikan perumpamaan. Ceritanya tentang seorang pemilik kebun anggur yang mempunyai seorang budak. Nah, satu kali pemilik kebun anggur ini memerintahkan kepada budaknya untuk membuat pagar, ya, di sekeliling kebun tadi itu. Nah, budaknya menuruti perintah tadi dengan baik, dan selesai membuat pagar dia nggak diam, tapi nyabutin rumput-rumput liar di antara pohon-pohon anggur. Ya, tentu maksudnya sangat baik ya, supaya kebunnya itu bisa bertumbuh dengan maksimal. Tuanya melihat sang budak mengerjakan itu senang sekali. Dan dia berbangga kepada para teman-temannya ya, pada temannya. Lihatlah, inilah anak yang kukasihi, lah itu keluar ada istilah yang seperti itu. Dan dia mengatakan, sang budak, wahai sang budak, kamu sekarang akan kuberi kebebasan sebagai orang merdeka, tidak lagi budakku, dan bahkan kamu kujadikan ahli warisku bersama dengan anakku. Jadi memang dia punya seorang anak gitu ya. Jadi dia angkat menjadi ahli waris kayak anak angkat begitu. Wah, ini luar biasa. Lalu sang gembala menceritakan artinya kepada Hermas, bahwa kamu lihat bahwa puasa itu memang sesuatu yang baik, tapi kalau kamu bisa melakukan yang lebih daripada puasa, itu jauh lebih baik lagi. Ya, seperti sang budak yang melakukan sesuatu lebih daripada yang diminta oleh tuannya. Apa itu? Ya, kamu puasa plus memberikan bantuan kepada orang miskin, memberikan hartamu kepada janda-janda, kepada para yatim, begitu ya. Nah, itu plusnya. Lalu Hermas nggak puas. Hermas kepingin belajar lebih jauh gitu. Nanti dulu, apakah cukup itu? Ceritakan lebih mendalam lagi arti dari perumpamaan tadi. Lalu sang gembala memberikan pengertian yang sifatnya alegoris. Nah, kalau mau tahu arti alegoris ya belajar teologi, tidak punya kesempatan untuk menjelaskan itu semua dalam forum yang sangat singkat ini. Jadi alegorinya adalah, kamu lihat tadi itu sang tuan itu adalah Allah sang pencipta. Lalu
tanah ladangnya itu dunia, ya. Lalu budaknya itu adalah tadi anak yang kukasih, ya, tidak lain adalah Yesus Kristus. Anaknya dia sendiri, anak dari Sang Tuhan itu adalah Roh Kudus, begitu. Lalu kalau tadi ada rumput-rumput liar, itu adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, gitu. Nah, lalu umat itu adalah pohon-pohon anggurnya, gitu. Nah, yang diperlihatkan atau yang disoroti adalah sang anak yang tadi itu, ya, budak yang dianggap menjadi anak tadi itu. Jadi ditunjukkan bahwa sebetulnya roh, ya, jadi kalau tadi anaknya disebut Roh Kudus itu sudah menyertai sang budak, lalu membuat sang budak itu mampu atau terdorong untuk melakukan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang ekstra, lebih daripada yang diminta oleh Sang Tuhan. Nah, itu bisa terjadi oleh karena sang budak itu membuka diri, mengikuti tuntunan dari Roh Kudus. Karena tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu sudah ada sejak penciptaan, sejak bersama dengan Tuhan ketika menciptakan dunia. Jadi sudah mempengaruhi segala sesuatu yang ada, yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk sang budak tadi. Dan kalau sang budak tadi bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa, itu karena dorongan Roh Kudus, atau karena dia membuka diri, mempersilahkan Roh Kudus itu bekerja di dalam dirinya. Sama dengan Roma tadi, tetapi kali ini Roma itu menyapa kepada umat Allah. Ya, dikatakan dikatakan di ayat 14 tadi, itu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh yang menjadikan kamu anak Allah, sehingga kamu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu memampukan umat, kali ini yang disapa kamu itu umat Tuhan. Nah, di bagian sebelumnya dijelaskan bahwa kamu itu daging, tapi kalau roh diam di dalam kamu, nah ini yang terjadi. Gitu. Nah, singkat kata, kalau kita bayangkan bahwa kita ini ya masih daging, kita ini masih di dunia, kita ini umat biasa, begitu ya. Yang sekali lagi kalau kita jalani saja kedagingan kita itu ya biasa-biasa saja, mungkin kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan dan seterusnya. Tetapi manakala kita mempersilahkan diri untuk dituntun, untuk ya, minta maaf pakai kata dirasuki, ya, diberi energi, ya, diberi sesuatu yang luar biasa dari roh itu ke dalam diri kita, maka kita bisa melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, tidak sempat untuk menjelaskan apa saja yang menakjubkan di dalam kesempatan yang terbatas. Lagi-lagi terpaksa harus membatasi diri untuk menjelaskan panjang lebar dari sesuatu yang sebenarnya sangat menarik ini. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah apa yang kita lakukan sebagai gereja itu bisa sangat luar biasa manakala kita sebagai gereja, sebagai umat Allah yang biasa-biasa saja ini mempersilahkan atau membuka diri untuk digugah, didorong oleh roh. Yang membuat luar biasa itu bukan diri kita, tapi Roh Kudus. Nah, kita punya itu. Roh Kudus itu hadir. Ya, dikatakan bahwa Roh Kudus itu sudah ada bersama dengan Allah sejak penciptaan dunia, merasuki dunia ini, membuat dunia ini ada. Tetapi bisa lebih daripada sekedar yang biasa-biasa saja, sekedar yang normal-normal saja. Ya, saudara-saudara, tentu kita ini tidak punya nafsu untuk jadi luar biasa, bukan itu toh yang dimaksudkan. Dalam cerita gembala dari Hermas tadi kan yang dikatakan tetap dia itu budak yang mau menjalankan tugas lebih daripada yang diminta oleh tuannya dan tidak punya motivasi apa-apa selain memberikan yang terbaik, bahkan lebih daripada yang seharusnya. Dan itu bisa terjadi.
Nah, saya yakin juga kita di GKI ini, sekali lagi, walaupun kita tidak biasa dengan bicara-bicara tentang Roh Kudus, tentang peran Roh Kudus segala macam, biasanya kita bukan soal itu, tetapi kita juga sama dengan siapapun juga yang dilayakkan untuk menerima Roh Kudus. Umat yang sudah diberi oleh Roh Kudus, diberi Allah Roh Kudus tadi itu. Jadi Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja. Untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Tinggal masalahnya adalah apakah kita seperti sang budak tadi membuka diri. Dan itu hanya dalam arti mempersilahkan diri dituntun oleh Roh Tuhan. Ya. Yang sebaliknya mungkin seringkali kita itu melihat diri kita, wah siapa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Ya akhirnya bukan tidak baik, tetapi segala yang kita lakukan ya masih dalam sebuah keterbatasan saja. GKI ini bisa menjadi luar biasa, saudara-saudara bisa menjadi luar biasa, siapapun kita itu bisa menjadi luar biasa, bukan karena kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kita menunjukkan prestasi, perbuatan yang luar biasa. Dan jangan lupa, pada akhirnya yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri tentu saja, tetapi untuk melayani orang lain, seperti Yesus yang rela menderita untuk orang lain. Tetapi yang kita berikan pertolongan, pengorbanan itu bisa sangat besar dan berdampak besar. Kiranya GKI dikenal sebagai gereja yang punya dampak besar karena Roh Kudus dipersilahkan, diberi tempat, diberi kesempatan untuk menggerakkan anggota jemaatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.